Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa akan membahas seputar P3K. Kali ini yang ingin saya bahas adalah jika sudah keluar nomor induk P3K-nya, maka ada satu tahapan lagi pemberkasan yang wajib dan pemberkasan final yang harus Bapak Ibu penuhi dan melengkapi. Oke, kita langsung saja ke poin-poinnya apa saja sudah saya siapkan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Di atas Bapak Ibu bisa lihat berkas kelengkapan pengajuan gaji P3K tahun 2023. Nah, yang pertama itu ada POM C atau POM keluarga. Nah, nanti Bapak Ibu biasanya diarahkan ke linknya atau nanti dikirim oleh BKD. Nah, dalam hal ini BKD ya, di tempat Bapak Ibu mengabdi, baik kabupaten kota maupun Pemprov. Nah, itu yang pertama, POM C atau POM keluarga. Di situ diisi dengan lengkap, istri, anak berapa, dan seterusnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yang harus disiapkan yaitu adalah fotokopi SK P3K ya, 2 lembar. Nah, ini fotokopi biasa saja, tidak legalisir. Ini tentunya setelah Bapak Ibu serta kawan-kawan menerima SK tentunya. Jadi jika misalnya belum, ya tentu belum. Ini adalah tahapan terakhir. Nah, sekarang sedang progres penetapan NIP. Nah, setelah penetapan NIP itu final, itu kan nanti penyerahan SK. Nah, itulah nanti akan diminta fotokopinya oleh BKD. Biasanya di-scan, dikirim ke email. Jadi memang disarankan tidak menyulitkan guru-guru. Itu memang sudah saran dari pimpinan daerah ya, gubernur ataupun bupati. Nomor 3 yaitu fotokopi NPWP. Nah, kalau di sini diminta jangan dipotong 2 lembar. Maksudnya itu ketika menyekan itu ini diminta langsung ya, pemberkasan hardnya ya, bukan soft. Ya, ini hardnya. Dia ada soft juga. Jadi soft juga diminta, hard juga diminta. Maksudnya print out juga diminta, kirim melalui email juga diminta. Ini maksudnya kalau di print itu yang kecil-kecil, 1 lembar full itu, 1 HPS itu, atau 1 F4 atau A4 full, kiri kanan. Jadi jangan dipotong, itu maksudnya. Jangan dipotong kecil seperti kita fotokopi KTP. Nah, KTP juga jangan dipotong. Nah, ini 2 lembar. Terus lagi yang kelima, fotokopi kartu keluarga atau KK, 2 lembar. Yang nomor 6, fotokopi buku nikah 2 lembar. Tentu ini khusus bagi yang menikah. Yang tidak menikah tentu tidak diminta. Ini yang nomor 7, fotokopi akta lahir anak. Nah, ini jika anaknya 1, tentu 1. Jika 2, hanya 2 ya. Di sini sudah disebutkan maksimal anak ditanggung 2. Itu yang nomor 7. Nomor 8, fotokopi kartu BPJS Kesehatan. Ini jangan dipotong juga. Nah, ini jadi dari kita sendiri, istri dan anak. Jadi di fotokopi, diserahkan. Karena nanti akan ditanggung semua. Yang nomor 9, fotokopi rekening. Nah, di sini di tempat saya itu ASN-nya itu gaji melalui Bank Riau Kepri ya.
atau Bank Syariah Indonesia BSI. Jadi hanya dua ini saja pilihannya. Di tempat saya itu jangan dipotong juga. Ini hanya dua ini yang pilihan di daerah saya itu, Bank Riau Kepri dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Yang ke-10 ini saya tidak ngerti nomor 10. Surat keterangan aktif kuliah terbaru tahun 2000 jika anak jika anak ya. Nah, ini. Jadi ini tiap daerah memang berbeda, tapi yang nomor 1 sampai 9 itu sama. Nah, nomor 10 ini saya tidak tahu setiap daerah apakah ada atau tidak. Karena ini penting. Karena jika kuliah itu tentu tunjangannya mungkin berbeda, karena kan kuliah itu besar. Ini jika anak angkat wajib melampirkan fotokopi. Nah, ini anak angkat bisa ditanggung, namun dengan catatan ini fotokopi keputusan pengadilan. Nah, jadi kita di negara Indonesia itu tidak bisa mengangkat anak seperti zaman-zaman dulu ya. Ketika kita mau ngangkat, kita pelihara gitu juga, begitu saja tidak bisa. Jadi untuk ditanggung dia harus ada keputusan yang sah dari pengadilan bahwa kita resmi mengadopsi anak tersebut. Nah, jadi memang sekarang harus tertib administrasi. Itu nomor 11. Nomor 12 yang terakhir ini, jika suami istri atau PND anggota melampirkan amprah gaji terbaru suami atau istri ditandatangani bendahara dan distempel asli 2 lembar. Nah, ini untuk mengetahui saja. Jadi misalnya jika suami istri itu ASN, dia tidak yang dihitung hanya satu gitu. Itu maksudnya. Karena berbahaya juga Bapak Ibu. Nanti akan diminta kembalikan. Bapak Ibu bisa tanya teman-teman yang suami istri ASN itu, jadi yang mana lebih dulu, maka semua keluarga itu ikut yang pertama. Biasanya seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Di bawah biasalah nomor-nomor kontak orang-orang yang diberikan kewenangan ya, orang-orang BKD biasanya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Silakan mempersiapkan berkas ini, karena kan sekarang sedang proses penetapan NIP. Sekali lagi saya informasikan, salah satu daerah yang pertama itu di daerah Sumatera ya, kalau tidak salah itu Mandailing Natal, yaitu kabupaten kota di Sumatera Utara, daerah yang pertama melakukan pengangkatan P3K tahun 2024 yang baru lulus di Desember. Jadi menurut saya daerah paling cepat. Nah, yang setelahnya saya belum dapat informasi, karena saya lihat perkembangan untuk guru saja itu dari total yang lulus 240.000 lebih, baru sekarang sampai yang terbit NIP-nya itu 23.000. Jadi masih banyak sekali ya, masih 100.000 lebih yang belum terbit. Nah, sedang dalam proses di setiap kantor wilayah BKN tentunya, Kanrek ya, kantor regional BKN di seluruh Indonesia sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Sekali lagi saya ulangi, untuk nomor 1 sampai nomor 9 itu saya pastikan untuk seluruh Indonesia itu pasti akan sama. Karena di sini ada POM keluarga dan data-data seputar kita semua ini. Nah, di sini ada SK kita, NPWP, KTP, KK, buku nikah, akta lahir anak, BPJS, dan rekening. Nah, sampai di sini. Nah, untuk nomor 10 dan nomor 10, 11, dan 12 ini belum tentu sama. Nah, di setiap daerah. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar. Semampu saya akan saya jawab. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.